Terus kira-kira nanti Pak Prabowo bawa apa ya kalau pulang dari jalan-jalannya? Milih pemimpin itu kalau bisa ya pakai program gitu. Programnya kira-kira apa? Bukan, itu yang pertama, mereka ingin lapangan kerja yang luas. Saya sebetulnya bawa batik yang lain ya, cuma saya suka sama batik cedu yang ini, jadi saya pakai itu aja. Ada tuh udah dibawa beneran serius. Cuma saya suka bajunya warnanya adem ya, seperti masa pemerintahan Pak Prabowo awal-awal. Pak Prabowo-nya adem, menterinya enggak. Aduh, Pak Menteri itu rame-rame ya. Ini ya, kita mungkin perlu ya berkunjung tuh ke menteri-menteri baru tuh, non. Ngobrol di kantornya nih kira-kira mau gimana gitu. Kayak misalnya teman saya tuh, sahabat saya tuh, kan punya program bagus tuh, Babe Haikal, tentang halal gitu ya. Semuanya harus halal, wah ada kayak bini, semuanya halal. Terus Budiman Sujatmiko, pengentasan kemiskinan. Terus ada Bu Sri Mulyani mungkin ya. Kita tanya juga tuh, Bu, gimana Bu punya menteri 3 gitu ya. Wakil menteri 3. Terus ada Dito misalnya ya, Menpora. Terus kita jalan-jalan lah ke Julhas gitu. Pengen tahu juga menteri-menteri baru itu kira-kira targetnya gimana. Mudah-mudahan mau. Budi Ari kali ya, menteri koperasi itu ya. Jadi sekali-sekali kita, boleh ya? Boleh ya? Boleh, oke. Nanti kita bikin. Kenapa kita bahas ini? Karena saya dapat desas-desus Pak Prabowo akan keluar negeri 3 minggu katanya. Lama juga ya. Artinya apa kalau Pak Prabowo 3 minggu keluar negeri? Yang pertama, tidak akan ada reshuffle dalam 3 minggu. Karena Pak Prabowo-nya keluar. Nah, kalau Pak Prabowo-nya keluar negeri, wakilnya di dalam negeri, berarti Mas Gibran kali ya yang akan memegang pemerintahan. Nah itu nanti kita tanya pakar hukum tata negara ya. Jadi memang kalau namanya kan Pak Prabowo keluar negeri ya, yang di dalam wakil presiden ya. Ya itu Mas Gibran gitu. Ya mudah-mudahan, saya nggak ngerti kenapa ya, teman-teman sadar nggak dari tayangan yang kemarin ya. Setiap kali saya nyebut Gibran, produser batuk. Tuh, dengar gak? Mau kenceng. Kenapa sih? Nggak apa beneran? Ini kemarin, enggak nih beneran nih dibahas nih. Jadi memang saya nggak ngerti juga nih hukum tata negaranya gimana. Karena kan saya kan komunikasi politik. Tapi di beberapa literatur yang saya baca memang pengendalinya ya wakil presiden. Jadi tapi memang dia tidak bisa memutuskan hal-hal kebijakan-kebijakan tanpa koordinasi dengan Pak Presiden. Pak Prabowo akan muter-muter ke beberapa negara sih, memenuhi undangan-undangan dari negara-negara sahabat. Ya, itu istilah negara-negara sahabat tuh saya dengar waktu zamannya Pak Soeharto. Negara-negara sahabat. Nah, ini menarik nih, Pak Prabowo nanti jalan-jalan, Mas Gibran di sini. Kira-kira gimana Indonesia? Harusnya sih Indonesia oke-oke aja ya. Terus kira-kira nanti Pak Prabowo bawa apa ya kalau pulang dari jalan-jalan ya? Mudah-mudahan bawa program-program yang membuat kita lebih sejahtera. Jadi memang teman-teman, banyak hal ya yang diperbincangkan di ranah media sosial maupun di warung-warung kopi itu tentang bagaimana nanti misalnya Mas Gibran pas kejadiannya seperti yang sekarang ini nih, yang desas-desus tadi pas Pak Prabowo keluar negeri, Mas Gibran ada di Indonesia, apakah mimpin rapat kabinet segala macam? Kalau saya tidak salah nggak bisa. Jadi memang ya dia mewakili aja, tapi kemudian harus berkoordinasi terus dengan presiden terhadap kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh negara. Jadi kelihatannya memang Pak Prabowo sebelum pergi dia akan menugaskan menteri-menterinya tuh ngerjain apa aja, supaya kalau dia pulang ada beberapa sudah beres gitu. Nah, pada saat
kita ngobrolin ini sih juga banyak hal yang menarik sebetulnya. Bukan cuma Pak Prabowo ke luar negeri kemudian Mas Gibran akan take care itu. Misalnya kali pertamanya dalam dunia sepak bola Indonesia ya, kali pertamanya timnas Indonesia semua umur tuh U17, U21, senior itu semuanya masuk ke Piala Asia. Ini kalau nggak salah baru pertama kali nih. Nah itu kabar baik ya. Terus kabar baik lainnya, beberapa prestasi juga ditorehkan oleh anak-anak bangsa di bidang bulu tangkis dan lain-lain. Itu sih kira-kira ya update-nya ya. Ini baru berapa menit ya? Kita ngebahas apa ya selain itu ya? Satbor ya beberapa hari yang lalu. Ini sekarang Pak Prabowo jalan-jalan. Emang nih semuanya kita lagi nunggu 100 harinya Pak Prabowo ini sih. 100 hari Pak Prabowo nih apa ya gebrakan-gebrakan yang dilakukan? Oh, satu lagi itu Pak Basuki ya, Pak Basuki Hadimulyono kan didesas-desuskan akan memimpin proyek IKN ya. Jadi diterusin tuh, dia yang mimpin proyek IKN-nya. Tapi mungkin tidak semudah waktu dia menjadi Menteri PUPR ya, karena kan anak buahnya semuanya dia pegang tuh. Sekarang belum tentu anak buahnya yang mungkin dia nggak bisa nyuruh-nyuruh seenaknya lagi. Tapi itu IKN masih ditunggu sih. Katanya akan ada rapat kabinet lah di 2000 berapa gitu kira-kira ya. Nah satu lagi nih yang mau saya bahas, ini kan sudah debat pilkada ya. Itu di provinsi ada yang sudah 2 kali, ada yang baru sekali. Terus kemudian kabupaten kota juga sudah mulai debat antar calon. Berarti kan makin lama makin menuju ke pilkada 27 November. Berarti teman-teman jangan lupa dipilih pemimpinnya ya. Milih pemimpin itu kalau bisa ya pakai program gitu. Programnya kira-kira apa. Jadi bukan karena dia ganteng aja atau dia cantik aja gitu ya. Terus dia anaknya siapa gitu. Tapi ya pakai program lah supaya daerah teman-teman juga lebih maju dari sebelumnya. Jadi lembaga survei Kedai Kopi itu pernah bikin survei ya kerjasama sama kantor staf kepresidenan tentang kebutuhan generasi muda. Nah ini saya nyambung situ dari pilkada generasi muda kan banyak calon-calon kepala daerah yang mikir tuh ya ini kira-kira programnya apa yang bagus gitu. Nah generasi muda itu 3 hal teratas yang mereka butuhkan. Itu yang pertama, mereka ingin lapangan kerja yang luas. Yang kedua, mereka pengen nikah. Nih tahu beneran. Itu hasil survei. Jadi yang pertama pengen lapangan kerja, mereka yang kedua pengen nikah, yang ketiga pengen punya rumah. Nah ini kalau kepala daerah mendingan ngomongin ini deh. Tapi emang intinya di lapangan kerja sih. Kalau generasi muda nggak kerja itu dia takut nikah. Terus kalau udah takut nikah, keinginan punya rumahnya juga kecil. Jadi nebeng terus. Jadi ya tolonglah itu para kepala daerah ya dibuka lapangan kerja seluas-luasnya. Jangan sampai kalau nggak ada lapangan kerja lagi, joget setboard lagi tuh. Ya mudah-mudahan ya selamat memilih nanti teman-teman di 27 November. Saya Hendry Satrio pamit undur diri. Tetap saksikan Satgas Kritik. Oh ya kalau topiknya udah kelewat gitu ya, ini karena TV One News itu kan topiknya banyak ya, jadi kita ngantri gitu. Jadi tonton aja, ntar pasti ada yang nyambung deh, kayak si joget setboard itu kan nyambung tuh. Terima kasih ya, saya Hendry Satrio, terima kasih. Hendry Satgas Kritik jam 7 malam, jam 19 setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube TV One News ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.